Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini Guru IPS Borneo akan membahas tentang pengertian globalisasi dan ciri-ciri globalisasi. Ini merupakan materi IPS kelas 9 bab 2 semester 1. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ya yang akan mempersiapkan UUB atau penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Kata globalisasi ini berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Dunia yang terdiri dari beberapa benua yang berisi banyak negara, dunia yang begitu luas saat ini seperti kertas yang dilipat atau seolah-olah menjadi kecil. Dunia yang luas dan dihuni berbagai macam suku bangsa ini seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa saja, yaitu warga dunia. Globalisasi membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, membuat yang jauh terasa dekat. Melalui telepon, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di belahan dunia lain. Adanya globalisasi membuat suatu negara tidak dapat membendung masuknya sesuatu hal yang terjadi di negara lain ke negara kita sendiri. Oke, jadi ya, segala sesuatu yang terjadi di Indonesia misalkan, itu sangat mudah sekali diketahui oleh orang-orang lain di dunia sana. Kenapa? Karena sekarang sudah ada teknologi internet, bisa melihat dari YouTube, dari berbagai media sosial yang lainnya. Oke, kita akan membahas pengertian globalisasi dari para ahli. Yang pertama dari Water. Water menyatakan globalisasi merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Oke. Jadi inti dari pengertian globalisasi menurut Water ini bahwa kendala geografi ini sekarang sudah tidak ada lagi di masa globalisasi. Jadi yang ada hanyalah kemudahan kita untuk kemana-mana, entah itu dalam arti kita mau keluar negeri ataupun kita dalam mengakses segala sesuatu yang terjadi di luar negeri. Itu sudah tidak ada kendala lagi. Itu menurut Water. Oke, sekarang menurut Jan Nederveen Peters. Menurutnya, globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat. Oke ya, jadi globalisasi ini merupakan suatu proses di mana dunia ini saling terkait. Yang dulunya hanya sendiri-sendiri ya, karena transportasi, komunikasi itu masih sangat susah. Untuk saat ini karena sudah semakin mudah sehingga ada keterkaitan dunia ya. Semuanya saling terkait tetapi memerlukan waktu yang panjang. Ini menurut Jan Nederveen Peters. Kita menuju ke yang ketiga. Anthony Giddens menyatakan globalisasi merupakan penggiatan dari hubungan sosial dunia. Terjadi hubungan antar wilayah lokal yang berjauhan sehingga suatu kejadian setempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di wilayah yang sangat jauh. Nah, menurut Anthony Giddens ini bahwa globalisasi itu adalah proses yang semakin meningkat, hubungan antara satu negara dengan negara lain yang saling meningkat ya, dan itu saling mempengaruhi. Misalkan terjadinya
industrialisasi di negara Inggris akhirnya mempengaruhi seluruh negara yang ada di dunia. Itu adalah contoh atau pengertian globalisasi menurut Anthony Giddens, di mana satu peristiwa di negara A mempengaruhi negara B sampai dengan Z. Oke. Sekarang yang keempat, menurut Donald J. Bordeaux menyatakan bahwa globalisasi adalah peningkatan kerjasama manusia melampaui lintas batas negara. Jadi di sini globalisasi menurut Donald J. Bordeaux adalah peningkatan kerjasama manusia ya melampaui lintas batas negara. Contohnya itu ya, sekarang ini ada tenaga kerja Indonesia yang ada di Singapura, Malaysia, Cina, Jepang. Nah, itu adalah contoh dari peningkatan kerjasama manusia melampaui lintas batas negara. Itu yang seperti itu pun sudah disebut sebagai globalisasi. Oke, sekarang kita menuju yang kelima. Ini lembaga Carnegie Endowment menyatakan bahwa globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antar manusia, perusahaan, dan pemerintah berbagai negara. Globalisasi sebagai sebuah proses didorong oleh perdagangan internasional dan investasi yang didukung oleh teknologi informasi. Proses globalisasi ini memiliki efek pada lingkungan, budaya, sistem politik, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan manusia di dunia. Jadi semuanya saling berkaitan. Jadi menurut lembaga Carnegie Endowment ini bahwa globalisasi ini adalah proses interaksi dan integrasi antar manusia, di mana arti secara mudahnya begini ya, di mana di sini manusia ini sudah semakin jauh jangkauan interaksinya, tidak hanya di wilayah lokal tetapi sudah mulai ke ranah internasional, di mana orang Indonesia bisa berbelanja ke Cina, orang Indonesia berbelanja ke Eropa. Nah, itu contoh atau pengertian yang mudahnya gitu ya, pengertian yang mudahnya menurut lembaga Carnegie Endowment. Baik itu nanti antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, entah perorangan ataupun lewat perusahaan, CV, ataupun melalui sebuah negara. Nah, itu menurut lembaga Carnegie Endowment. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ini ya, pengertian globalisasi menurut ahli yang terakhir. Menurut Peter Drucker, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses ekonomi global, penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Oke, menurut Peter Drucker di sini globalisasi ini lebih luas lagi ya, menyangkut segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, entah itu dalam bentuk perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Segala sesuatu yang mengalami perpindahan ya, entah itu perpindahan secara fisik maupun perpindahan melalui informasi begitu ya. Jadi budaya dari Amerika masuk ke Indonesia itu globalisasi. Orang melakukan wisata liburan keliling Eropa itu juga globalisasi. Nah, menurut Peter Drucker seperti itu ya. Jadi globalisasi di sini sangat luas. Yang penting terjadi perpindahan manusia ataupun komunikasi ataupun perpindahan informasi. Nah, itu menurut Peter Drucker. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke ciri-ciri globalisasi ya. Ini di sini nanti akan saya sebutkan 4 ciri-ciri globalisasi ya menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy.
Yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam atau HP, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi begitu cepat. Manusia bisa berkomunikasi dengan semua orang di berbagai belahan dunia seolah tak ada batas antar negara. Oke ya. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di Amerika ya, bisa video call ataupun telepon biasa pun bisa gitu ya. Jadi sekarang tidak ada batasnya lagi. Yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan muncul rasa saling bergantung antar negara. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia seperti World Trade Organization gitu ya. Jadi sekarang perdagangan internasional itu ada lembaga yang mengaturnya sehingga kita saling ada ketergantungan. Segala sesuatu telah diatur untuk kenyamanan dalam perdagangan bersama. Ketika nanti terjadi permasalahan akan diselesaikan lewat lembaga WTO. Ini di bawah naungan PBB. Jadi satu negara pasti tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan saling bergantung kepada negara lain. Contoh, misalkan Cina. Cina tidak mempunyai sumber daya alam batu bara yang mumpuni sehingga dia harus mengimpor dari negara lain. Begitu juga negara lain tidak mempunyai kondisi alam yang memadai juga. Contohnya Singapura tidak bisa menghasilkan karet sendiri karena wilayahnya yang sangat sempit sehingga dia harus mengimpor dari Indonesia ataupun Malaysia. Nah, dan selanjutnya jadi akan ada ketergantungan ekonomi antar satu negara dengan negara yang lain. Itu merupakan ciri globalisasi. Yang ketiga, ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Oke. Jadi peningkatan interaksi kultural atau kebudayaan ini melalui perkembangan media massa, khususnya ya radio, televisi, film, dan musik internasional. Akibat dari peningkatan tersebut, kita dapat mengonsumsi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, sastra, dan makanan. Contoh, kita tinggal di Indonesia, kita bisa menikmati berbagai film yang dari Amerika atau dari Hollywood. Ya, banyak sekali film-film yang populer yang bisa kita nikmati. Ya, contohnya ada berbagai macam film dari Marvel ya tentang Captain America, kemudian Iron Man, kemudian Ant-Man, Spider-Man, banyak sekali. Ataupun film-film dari Disney ya, Superman, Batman, itu bisa kita nikmati walaupun kita tidak di Amerika. Oke, itu ya. Itu ciri-ciri globalisasi yang ketiga. Jadi ada peningkatan interaksi kultural atau kebudayaan. Oke, yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama ini misalnya pada masalah bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Ya. Penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas industri dan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan serta perusakan manusia terhadap alam ini mengakibatkan perubahan iklim global yang dialami semua orang di penjuru dunia. Jadi global warming ini ya, ini disebabkan karena berbagai macam aktivitas industri ya. Beberapa industri yang sangat maju wajar sebenarnya ya mengalami global warming. Tetapi bagi negara-negara yang masih negara berkembang, industrinya belum maju atau proporsi industrinya itu masih kecil, tetapi mereka juga terkena dampak global warming. Ya, itu ya artinya meningkatnya masalah bersama. Ini juga merupakan ciri-ciri globalisasi. Indonesia belum semua wilayahnya maju, tetapi kita juga mengalami global warming. Di Amerika sana wajar
Kalau di Indonesia macam-macam, ada yang di wilayah-wilayah yang susah dijangkau atau susah diakses, itu pun terkena global warming juga, padahal wilayahnya masih didominasi oleh hutan, tetapi karena memang satu dunia ya, semuanya akhirnya mengalami juga terkena dampaknya ya. Itu ciri-ciri globalisasi yang keempat atau yang terakhir dalam pembahasan kali ini. Anak-anak nanti bisa mencari yang lainnya, ciri-ciri globalisasi yang lain dari berbagai media ya, dari internet ataupun dari buku panduan yang ada di sekolah masing-masing. Oke, untuk pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Oke, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nanti ada di berbagai bidang, nanti akan kita bahas beberapa bidang begitu. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.